warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Bahri dari Program Studi Manajemen Keuangan Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan materi perilaku biaya untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh Ibu Asniawati SE MSI. Selamat menyimak. Perilaku biaya atau biasa kita kenal dengan istilah cost behavior adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Nah, di sisi lain, perilaku biaya itu sendiri diartikan sebagai kecenderungan perubahan biaya sebagai respons atas perubahan ataupun dalam tingkat aktivitas dalam suatu bisnis ataupun dalam suatu perusahaan. Nah, di sisi lain, bagaimana cara mengendalikan sebuah biaya? Nah, untuk mengendalikan sebuah biaya, jawaban yang paling efektifnya adalah dengan menerapkan perilaku biaya dalam perusahaan tersebut. Nah, di mana diharapkan manajemen perusahaan mampu mengendalikan aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Tujuannya agar semua aktivitas-aktivitas tersebut dapat terjaga dengan baik ataupun dapat terkontrol dengan semestinya demi keberlangsungan perusahaan ataupun bisnis yang kalian jalankan. Nah, kisaran relevan. Kisaran relevan di sini atau biasa kita sebut dengan relevan range adalah suatu kegiatan atau di mana kisaran antara biaya variabel dan biaya tetap atau konstan itu adalah valid. Contohnya begini, jika mesin memproduksi 100 unit per hari dengan total investasi adalah 1 juta. Nah, di mana ketika mesin tersebut ingin menaikkan jumlah produksinya dalam per hari, misalnya 150, maka total investasi tersebut juga harus meningkat, di mana dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah, di sini kisaran menjadi kisaran relevan baru. Di sisi lain, ketika kisaran relevan sudah mencapai titik optimalnya, sudah dikatakan kisaran relevan tersebut sudah bagus. Akan tetapi jika telah melebihi, maka kegiatan produksi tersebut dihentikan. Karena kenapa? Bisa jadi kegiatan yang tadinya optimum bisa jadi menjadi tidak efektif dan tidak efisien bagi mesin tersebut. Kemudian jenis-jenis biaya. Jenis biaya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Atau biasa kita kenal dengan istilah fixed cost, yaitu merupakan biaya yang konstan totalnya tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas selama kisaran relevan tertentu. Nah, kisaran relevan di sini kita garis bawahi di mana biaya yang dianggarkan datanya itu adalah valid. Nah, kemudian biaya tetap itu sendiri diartikan sebagai biaya yang tetap biayanya walaupun kapasitas ataupun volume produksi itu berubah oleh suatu perusahaan. Nah, akan tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tetap itu sendiri, seperti metode yang diterapkan perusahaan, kemudian manajemennya, kemudian strategi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sisi lain, karakteristik biaya tetap itu ada 2. Yang pertama, biaya konstan yang tidak berubah, artinya tidak dipengaruhi oleh periode apapun selama kegiatan tertentu. Kemudian yang kedua, biaya per unit atau persatuan berbanding terbalik dengan volume kegiatan, yang artinya semakin tinggi atau semakin besar volume produksi oleh perusahaan, maka biaya per unitnya itu semakin rendah. Nah, di sisi lain ada jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama itu adalah committed fixed cost, yang dimana biaya ini berhubungan langsung dengan investasi. Investasi ini dalam artian jangka panjang dalam bentuk fasilitas, peralatan, maupun organisasi pokok. Nah, di sisi lain, perilaku dalam komit fixed cost sendiri itu tidak dapat dikurangi. Ini bertujuan untuk jangka panjang perusahaan. Contohnya itu adalah biaya penyusutan. Di sisi yang kedua itu adalah discretionary fixed cost, di mana biaya ini timbul dalam
penggunaannya penyedia anggaran secara berkala, yang dimana dilakukan oleh manajemen puncak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin untuk biaya per periode. Contohnya itu adalah biaya promosi, biaya iklan, biaya riset pengembangan karya. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel di sini adalah biaya yang berbanding terbalik dengan biaya tetap tadi. Kalau biaya variabel itu biayanya berubah sebanding dengan volume produksi. Kalau tadi biaya tetap itu biayanya yang tidak berubah walaupun biaya produksinya berubah. Nah, adapun karakteristik dari biaya variabel itu sendiri ada dua. Yang pertama itu adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi, yang artinya semakin besar atau semakin tinggi volume produksi oleh perusahaan tersebut, maka semakin tinggi atau semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan. Nah, yang kedua adalah biaya persatuan unitnya tidak diperhitungkan atau tidak dipengaruhi langsung oleh volume produksi, tidak seperti dengan biaya konstan tadi. Nah, jenis-jenis biaya variabel itu ada dua. Yang pertama, engineering variable cost, di mana biaya ini memiliki spesifikasi hubungan eksplisit dengan pelaksana kegiatan perusahaan. Nah, biaya engineering variable cost ini timbul dengan aktivitas normal perusahaan, seperti biaya bahan baku. Nah, kemudian yang kedua adalah discretionary variable cost, di mana biaya ini memiliki pola grafis variabel dengan alasan yang berbeda, seperti biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik adalah biaya masukan dan keluaran yang memiliki hubungan yang erat namun tidak nyata. Nah, di sisi lain kita harus tahu bahwa jika keluaran berubah, maka masukan juga berubah sebanding dengan keluaran yang tadi. Nah, akan tetapi jika masukan yang berubah, belum tentu keluaran akan berubah sebanding dengan masukan tadi. Contohnya itu adalah biaya iklan ataupun biaya. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variabel atau biasa kita kenal dengan istilah mixed cost, di mana dalam biaya semi variabel ini di dalamnya terdapat elemen biaya tetap atau variabel konstan. Yang kedua adalah biaya variabel. Nah, dalam jumlah totalnya sama dengan kapasitas, akan tetapi proporsionalnya itu tidak sebanding. Nah, yang artinya semakin tinggi variabel konstannya, maka biaya semi variabelnya juga akan semakin tinggi, akan tetapi tidak sebanding dengan kapasitasnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Contohnya itu biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan, maupun biaya kendaraan. Di sisi lain, karakteristik dari biaya semi variabel itu ada dua. Yang pertama, jumlah variabel konstannya akan berubah, namun tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Yang kedua, bahwa biaya semi variabel persatuan berhubungan terbalik dengan variabel konstan, di mana apabila variabel konstannya semakin tinggi maka biaya per unitnya itu semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, ketika biaya variabel konstannya semakin rendah maka biaya per unitnya itu semakin tinggi. Kemudian dalam biaya semi variabel itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan analisis, di mana contohnya saya begini. Karyawan pada perusahaan tersebut dari bagian teknik dan bagian anggaran itu bekerja sama untuk melakukan penyelidikan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan horizontal, di mana pendekatan ini yaitu dengan melihat histori atau masa lalu dari volume kapasitas, kemudian dihitung berdasarkan metode tertentu yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan materi mengenai perilaku biaya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kita semua, apalagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.